Assalamualaikum teman-teman TI. Di sini akan kita bahas bab 4 mengenai ekivalensi NFA dengan imove dan NFA tanpa imove. Nah, di sini saya mengambil contoh gambar 4.3 dan gambar 4.4 di buku panjenengan ada ya. Gambarnya dilihat. Nah, di sini yang pertama adalah kita ketahui dulu, di buku Anda banyak contohnya. Apa yang disebut NFA dengan imove itu NFA dengan simbol ini. Ya. Di dalam NFA dengan imove ada istilah e-closure. Seperti ini tulisannya. E-closure. Ya, e-closure itu artinya tanpa membaca input kita bisa menuju state berikutnya. Tanpa membaca input kita bisa menuju state berikutnya. Jadi dari Q0 tanpa membaca input kita bisa menuju ke Q1 disimbolkan dengan ini. Ini artinya tidak ada input yang menyertai. Jadi dari Q0 tanpa membaca input bisa langsung menuju Q1, tapi Q1 dengan syarat input A kita bisa menuju Q2. Q1 dengan syarat input B baru kita bisa menuju Q3. Nah, ini asumsinya kalau Q0 tanpa bisa membaca input itu adalah bisa langsung menuju Q1 dan Q1 dengan syarat A bisa menuju Q2, asumsinya dari Q0 ke Q2 hanya dengan syarat A, gitu ya. Itu logikanya. Nah, gambar 4.3 ini ekivalen dengan gambar 4.4. Nih, ini kan tanpa membaca input dari Q0 ke Q1 itu tanpa inputan apapun. Jadi dia bebas, bisa langsung menuju Q1. Tapi untuk bisa menuju Q2 harus dengan syarat A. Bisa dong ya, dari Q0 kita asumsikan langsung menuju Q2 dengan input A. Begitu juga dengan Q0 dengan B. Nah, untuk membuktikan ini, caranya bagaimana? Kita bikin langkah-langkahnya. Jadi tidak serta-merta dari sini dibuat ke sini. Harus kita buktikan apakah ini ekivalen. Baik, di sini yang simbol ini berarti ini yang kita sebut ada e-closure-nya. Dan setiap state itu minimal e-closure-nya adalah dirinya sendiri. Artinya dari Q0 tanpa membaca input bisa langsung menuju ke dirinya dan Q1. E-closure dari Q0 berarti Q0 dan Q1. Q1 e-closure-nya adalah dirinya sendiri karena dia tidak mempunyai nilai E ke state manapun. Jadi e-closure Q1 adalah dirinya sendiri. E-closure Q2 dirinya sendiri, e-closure Q3 dirinya sendiri. Ya. Kalau e-closure Q0 itu adalah Q0 dan dia tanpa membaca input bisa menuju Q1. Jadi ada Q0 dan Q1. Gitu ya. Coba kita buktikan prosesnya. Yang langkah pertama adalah kita buat tabel transisinya. Dari gambar yang ini, gambar 4.3 kita buat tabel transisinya. Lihat, Q0 mendapat inputan A, itu menuju kemana? Dia tidak ada, maka himpunan kosong. Q0 mendapat inputan B, di sini juga tidak ada, maka dia himpunan kosong. Q1 mendapat inputan A, dia menuju Q2. Nah, di sini Q1 mendapat inputan B, dia menuju Q3. Oke. Q2 dengan A dia himpunan kosong. Q2 dengan B juga tidak kemana-mana, yaitu himpunan kosong. Q3 dengan A, Q3 dengan B itu sama, ya. Dia tidak punya input kemana-mana. Baik, itu langkah pertama. Jadi dari gambar asli NFA dengan imove kita buat tabel transisinya. Lalu setelah itu kita buat e-closure-nya. Nah, sekali lagi yang saya sebutkan e-closure dari Q0 itu adalah minimal dirinya sendiri ya. Berarti di sini lihat Q0 punya anggota dirinya sendiri dan Q1 karena dari Q0 ada empty ini nilai kosong ke Q1. Berarti e-closure-nya adalah Q0 dan Q1. Kalau e-closure Q1 itu adalah dirinya sendiri karena dia ada nilai input. E-closure Q2 juga dirinya sendiri. E-closure Q3 dirinya sendiri. Hasil e-closure ini pakai tanda kurung kurawal karena hasilnya adalah himpunan, artinya bisa lebih dari satu. Ya, bisa teman-teman perhatikan. Oke, setelah kita buat tabel transisinya, kita cari e-closure-nya. Lalu e-closure yang lain bagaimana Bu contohnya? Oke, saya contohkan lagi, saya balik ke sini ya. Misalkan di sini ada Q0. Di sini ada empty ke Q1. Q1 ada empty ke Q2. Ini misalkan ada A ke Q3. Nah, e-closure Q0 apa saja? E-closure Q0 itu adalah Q0 anggotanya dirinya sendiri dan dia empty ke Q1. Dari Q1 empty ke tidak ada. Jadi ini misalkan ke sini. Ini juga ada empty-nya. Oke, berarti ini ada Q3. Oke ya.
Ini ada Q3. Kemudian I-klosur Q1. I-klosur Q1 itu adalah ini Q1, ini Q0. I-klosur Q1 itu adalah Q1 dan Q2. Oke, gitu ya. Jadi kita sudah cari I-klosurnya, kemudian kita cari transisi inverse-nya. Setiap state itu dihubungkan dengan input. Q0 dengan A, Q0 dengan B. Q1 dengan A, Q1 dengan B. Ini ada semua. Q2 dengan A, ini Q2 dengan B. Oke. Q3 dengan A, Q3 dengan B. Nah, ini diinputkan semua. Oke, kita akan cari nilainya. Ini saya singkat saja penulisannya biar mudah. Transisi inverse Q0 mendapat inputan A sama dengan I-klosur dari transisi I-klosur Q0 mendapat inputan A. Yang kita cari itu adalah ini dulu. Nah, I-klosurnya dari Q0. I-klosur Q0 apa? Kita cek di sini. Q0 dan Q1 kita tulis. Q0 dan Q1. Oke. I-klosur transisi Q0 dan Q1 ini mendapat inputan A. Bagaimana caranya? Nah, caranya kita cek seperti yang tadi, ya. Kita cek di sini. Kita cek transisi Q0 dan Q1 mendapat inputan A. Ini Q0 dengan A menuju kemana? Q0 dengan A himpunan kosong. Q1 dengan A kemana? Q1 dengan A ke Q2. Ini kalau kita gabungkan menggunakan teori himpunan, himpunan kosong dengan Q2 sama dengan Q2. Nih ya, ini yang kita pindahkan ke sini. Jadi kita cari ini, transisi Q0 Q1 mendapat inputan A, itu menghasilkan Q2. Oke, kemudian kita cari I-klosur Q2. Kita kembali ke sini sama dengan Q2. Oke, yang pertama dapat Q0 dengan B. I-klosur transisi kita cari I-klosur dari Q0. I-klosur Q0 adalah Q0 Q1. Oke, kemudian kita cari transisinya seperti tadi. Oke, Q0 mendapat inputan B menuju kemana? Himpunan kosong ya. Oke, ini ke sini himpunan kosong, Q1 dengan B itu adalah Q3. Himpunan kosong digabung dengan Q3 menghasilkan Q3. Oke, kita cari I-klosur Q3 menghasilkan Q3. Oke, sekarang transisi inverse dari Q1 mendapat inputan A. Q1 mendapat inputan A menuju ini I-klosur Q1 dulu. I-klosur Q1 itu adalah di sini kita isi Q1. Kemudian kita cari nilai ini, transisi Q1 mendapat inputan A, Q1 mendapat inputan A itu menuju Q2. Kemudian kita cari I-klosur Q2. I-klosur Q2 adalah Q2. Nah, ini hasilnya. Yang berikutnya, Q1 I-klosur dari transisi I-klosur Q1. Kita cari I-klosur Q1. I-klosur Q1 itu adalah Q1. Masukkan di sini. Kemudian kita cari nilai ini, transisi Q1 mendapat inputan B. Q1 mendapat inputan B itu menuju Q3. Kemudian kita cari I-klosur Q3, itu adalah Q3. Ya. Kemudian kita cari berikutnya, I-klosur transisi dari I-klosur Q2. Kita cari dulu nih, I-klosur Q2 itu adalah Q2. Kita sudah dapat, kemudian kita cari ini, transisi ini ya, Q2 mendapat inputan A. Q2 mendapat inputan A menuju himpunan kosong. Itu ya. Himpunan kosong kita tulis di sini. Iya. I-klosur dari himpunan kosong itu ya himpunan kosong, gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya transisi inverse dari Q2, B. Transisi kita cari I-klosur dari Q2. I-klosur dari Q2 itu adalah Q2. Kemudian kita cari transisi dari Q2, B.
Q2 mendapat inputan B itu himpunan kosong. Ini I-klosur himpunan kosong adalah himpunan kosong. Oke. Kemudian berikutnya sudah bisa dibaca ya. Dari sini, maaf ini tadi keliru, saya hapus. I-klosur Q3. Oke, kita cari ini adalah menghasilkan Q3. Kemudian yang kita cari adalah transisi Q3, A. Q3 mendapat inputan A menuju himpunan kosong. I-klosur himpunan kosong otomatis kosong. Di sini I-klosur Q3, B, kita cari I-klosur Q3-nya dulu, itu adalah Q3. Oke, dari sini kemudian kita cari transisi dari Q3, B. Q3 mendapat inputan B itu menuju himpunan kosong. I-klosur himpunan kosong adalah himpunan kosong. Oke. Ini sudah selesai. Dari hasil setiap transisi inversnya, nilainya masing-masing nilai ini kita masukkan ke dalam tabel baru. Ini sudah saya buatkan. Ini hati-hati. Ini ada inversnya, di sini tidak ada ya. Karena ini hasilnya. Q0 mendapat inputan A itu menuju Q2. Q0 mendapat inputan B itu menuju Q3. Q1 mendapat inputan A itu menuju Q2. Q1 mendapat inputan B itu menuju Q3. Oke, Q2 dengan A itu himpunan kosong. Q2 dengan B itu juga himpunan kosong. Q3 dengan A ini himpunan kosong, di sini himpunan kosong. Oke, ini tabel transisi yang baru. Tabel transisi yang baru. Kemudian kita buat diagramnya. Kita buat diagramnya, kita ambil di sini aja. Ini misalkan Q0. Q0 mendapat inputan A menuju Q2. Ini anggaplah saya gambar Q1, di sini Q2. Q0 mendapatkan inputan A itu menuju Q2. Oke, saya tarik ke sini A-nya. Q0 mendapat inputan B ini. Oke, Q3 saya gambar di sini. Ini dengan B. Oke, Q1 mendapat inputan A itu menuju Q2. Q1 dengan B mendapat menuju ke Q3. Q1 dengan B menuju Q3. Oke, ini B. Oke. Ini kurang lebih sama ya gambarnya ya, cuman lebih rapi di sini gitu ya. Nah, sekarang kita tentukan state akhirnya di mana. Kalau gambar awal state akhirnya ada di Q3, maka kita juga di sini mengikuti state akhirnya ada di Q3. Ya. Jadi semua yang mengandung Q3 itu menjadi state akhir nanti ya, seperti yang pembahasan tadi bab 3, semua yang ada di Q3-nya yang mengandung Q3 itu menjadi state akhir. Karena ini kebetulan Q3-nya hanya satu, maka state akhirnya hanya Q3. Kalau di sini mungkin Q2, Q3, maka di sini state akhir juga. Nah, gitu ya. Jadi ini gambarnya sama kurang lebih. Jadi ini ekivalen dengan gambar ini, langkahnya adalah ini. Gitu ya. Jadi untuk membuat gambar NFA dengan I-move yang ekivalen dengan gambar NFA tanpa I-move, langkahnya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi yang di sini 4 membuat tabel inversnya, yang kelima membuat gambar barunya, diagram baru. Baik, demikian untuk penjelasan bab 4. Mohon maaf kalau kurang jelas, nanti bisa ditanyakan di grup biar saya bisa menjawab nanti sekalian, tidak satu persatu ya. Ditanyakan di grup, mana yang mau ditanyakan, di foto apa di kode saja. Nanti yang penting saya tahu mana yang ditanyakan. Ini saya sertakan nanti di sistem. Silahkan untuk presensi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.